Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang saya sangat hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kita sangat sayangi, dan kakek beliau itu termasuk salah satu dari 22 pahlawan nasional dari Muhammadiyah. Berarti beliau adalah bagian dari Muhammadiyah. Ketua PWM, Ketua PWA beserta jajarannya, semua ortom tingkat wilayah DKI maupun pembantu pimpinan lembaga dan majelis, para undangan dari berbagai kalangan, dan hadirin hadirat warga perserikatan yang mengikuti acara milad ke-108 ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati milad Muhammadiyah ke-108 yang secara tepat kemarin kita peringati pada tanggal 18 November 2020 yang dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerahnya sehingga Muhammadiyah mampu bertahan dan berkembang sebagai gerakan Islam yang terus berkiprah, memajukan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Kita memperingati milad ke-108 ini sedang dalam suasana prihatin. Bangsa dan dunia masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai kaum beriman, kita percaya bahwa pandemi ini merupakan musibah yang harus kita hadapi dengan kesabaran, keikhlasan, dan doa yang sungguh-sungguh agar Allah segera menghilangkan wabah yang luar biasa ini. Melalui MCCC, sejak awal Muhammadiyah terus berbuat yang maksimal dalam menghadapi dan mencari solusi atas pandemi ini. Memberi solusi dalam bidang kesehatan, sosial ekonomi, edukasi kepada masyarakat, serta menerbitkan panduan keagamaan yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih yang kita sama-sama sudah membacanya. Alhamdulillah, kiprah Muhammadiyah tersebut memperoleh apresiasi dari berbagai pihak dan masyarakat. Seperti halnya dari Max Woodward, seorang antropolog dari Arizona University, secara khusus menilai Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah mengajarkan praktek baik cara beragama yang tekun, taat, dan rasional. Muhammadiyah sigap mempromosikan praktek keagamaan yang adaptif dalam menghambat penyebaran COVID-19. Beliau berharap Muhammadiyah menjadi teladan global dalam menghadapi pandemi, bukan hanya bagi komunitas Muslim di Asia Tenggara, Asia Tengah, maupun Timur Tengah, juga pada komunitas Protestan di Amerika. Dan menjelang milad ini, Muhammadiyah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas kinerjanya melawan COVID-19. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56, yaitu tanggal 12 November yang lalu. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Muhammadiyah berbuat baik sebagai wujud dari amal soleh yang ikhlas, maka pantaslah kiprahnya mendapat dukungan positif dari masyarakat yang luas. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum
wala in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagimu sendiri. Al-Isra ayat 7. Muhammadiyah akan terus berikhtiar kapanpun sampai dimanapun untuk menghadapi pandemi ini. Kita akan makin meningkatkan dan tidak akan surut. Pandemi ini telah membawa dampak sangat luas dalam kehidupan dan belum akan berakhir. Karenanya Muhammadiyah mengajak semua pihak, warga bangsa, untuk bersama-sama berusaha menghadapi musibah ini dengan segala ikhtiar yang maksimal, tegakkan aturan serta disiplin protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Muhammadiyah sejak awal kelahiran sampai kini tiada henti memberi solusi untuk negeri. Bersama komponen bangsa yang lainnya, aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah bangsa, baik di era sebelum Indonesia merdeka, mempertahankan kemerdekaan, hingga sampai kini, Muhammadiyah telah dan akan terus berbuat bagi kemajuan negeri tercinta ini. Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Korupsi merajalela, utang luar negeri yang membengkak, eksploitasi sumber daya alam yang tanpa batas, kesenjangan sosial ekonomi, konflik antar komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan lainnya. Muhammadiyah terus-menerus berikhtiar untuk ikut aktif memecahkan berbagai masalah bangsa. Namun Muhammadiyah tidak dapat sendirian. Diperlukan kerjasama dan pembagian tugas sesuai dengan posisi dan peran masing-masing dalam jalinan kebersamaan. Muhammadiyah harus tetap bersemangat dalam menggerakkan berbagai usaha memajukan kehidupan organisasi. Di tengah pandemi dan banyak masalah yang harus digarap oleh kader, warga, dan pimpinan Muhammadiyah. Dan diharapkan untuk terus bersemangat serta menjalankan peran keumatan dan kebangsaan sesuai dengan kondisi. Jika gerakan fisik terhalang oleh pandemi, maka akan kita gunakan gerakan secara online sehingga organisasi ini tetap berjalan. Muhammadiyah dalam rentang waktu 108 tahun penting meneguhkan jati dirinya sebagai gerakan keagamaan. Sejak kelahirannya tahun 12, Muhammadiyah telah menegaskan dirinya sebagai perhimpunan Islam yang menyebarluaskan dan memajukan agama Islam. Latar belakang kelahiran Muhammadiyah adalah melihat kondisi umat pada waktu itu tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam, terpecah belah tanpa persatuan, pendidikan tidak sejalan dengan tuntunan zaman, mereka hidup dalam alam fanatisme yang sempit, taklid buta, serta berpikir secara dogmatis, konservatisme, formalisme, dan tradisional, serta pengaruh misi jending yang semakin kuat. Kiai Dahlan memberi jawaban dengan melakukan pembaharuan tajdid pemahaman Islam, memperkenalkan pendidikan Islam modern, gerakan baru membangun kesehatan dan pelayanan sosial berbasis Al-Ma'un dan PKO, serta pengorganisasian zakat dan haji. Selain itu mempelopori lahirnya organisasi perempuan Aisyah, gerakan cinta tanah air Hizbul Waton, publikasi Islam melalui majalah Suara Muhammadiyah yang berbahasa Indonesia, tablik di ruang publik, serta usaha-usaha lain yang bersifat baru. Kini setelah 108 tahun berjalan, apakah etos kerja kita masih melekat dalam diri pimpinan dan warga Muhammadiyah? Para anggota, lebih khusus kader dan pimpinan Muhammadiyah seluruh tingkatan dan institusi organisasi, berkewajiban menyambung mata rantai pembaruan Muhammadiyah yang diwariskan keindahan. Pandangan tajdid yang berwatak modernis dan reformis, serta menyatu ke dalam jiwa pemikiran, sikap, dan tindakan yang membawa kemajuan Muhammadiyah umat bangsa dan kemanusiaan. Berbagai perangkat pemikiran Muhammadiyah saat ini lebih dari cukup sebagai rujukan bagi para anggota, kader, dan pimpinan dalam meneguhkan dan membawa Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang berwawasan tajdid, modern, dan reformis. Kini diperkenalkan dan telah meluas publikasi tentang pandangan Muhammadiyah sedangkan Islam yang pengertian.
Ketika umat tengah semarak beragama dan masyarakat luas haus akan nilai-nilai agama, maka Muhammadiyah hadir dengan misi dakwah Islam yang memberi kepastian nilai, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan pencerahan. Seraya menghadirkan nilai keagamaan yang mampu mengeliminasi segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan anarki dalam kehidupan. Hadirkan Islam hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ikhtiar meneguhkan dan membawa Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang berisi tajdid dan watak modern dan reformis di abad kedua menjadi tanggung jawab kita di semua tingkatan lini organisasi. Dalam pidatonya yang bersejarah yang berjudul Tali Pengikut Hidup tahun 21, Kiai Haji Dahlan mengingatkan bahwa agama pada mulanya bercahaya berkilo-kiloan, akan tetapi makin lama makin suram. Padahal yang suram bukan agamanya, akan tetapi manusianya yang maknai agama. Agama menurut pendiri Muhammadiyah ini harus dijadikan rujukan sekaligus dihadirkan untuk menghadapi perubahan zaman. Muhammadiyah mampu bertahan melintasi ruang dan waktu karena mengikuti kaidah agama Islam serta sesuai dengan harapan zaman kemajuan. Karena itu khusus bagi para pemimpin Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan mengingatkan agar menjadi pemimpin kemajuan Islam. Para pemimpin Islam berkemajuan di tengah dinamika zaman ini dan ke depan mesti hadir dengan jiwa mujadid dalam perspektif dunia besar yang bebas dari sangkar besi dunia kecil. Risalah pencerahan dan pandangan Islam berkemajuan harus menjadi jiwa, alam pikiran, sikap, dan orientasi tindakan para pimpinan Muhammadiyah jika gerakan Islam ini ingin bertahan sampai melewati abad kedua. Di akhir pidato milad ini, kami mengajak seluruh elemen bangsa, pemerintah, kekuatan politik, warga bangsa, umat Islam, dan keluarga besar Muhammadiyah untuk menebar dan mewujudkan nilai-nilai kebaikan dan ikhtiar kolektif dalam memberi solusi menghadapi pandemi dan masalah negeri. Kepada seluruh warga Muhammadiyah, dalam menghadapi pandemi dan situasi negeri mesti menjadi pemberi solusi sejalan kepribadian dan hitoh gerakan dalam perspektif Islam berkemajuan. Marilah sebarluaskan risalah Islam wasatiyah berkemajuan ini dengan menghadirkan karakter keislaman yang damai, uhuwah, moderat, luas wawasan, ta'awun, tasamuh, dan kebaikan kehidupan. Wujudkan beragama yang mencerahkan dengan menampilkan kesalehan dan kemajuan perilaku Islami yang otentik untuk kemaslahatan hidup bersama seiring dengan spirit milad ke-108, meneguhkan gerakan keagamaan, solusi hadapi pandemi dan masalah negeri. Semoga Allah memberi perlindungan dan pertolongan kepada kita, bangsa Indonesia, sehingga mampu memberi penyelesaian segala masalah, termasuk wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.